Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat mengikuti pelajaran akidah akhlak dengan materi mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita dapat hari ini bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu. Repan, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Yudi, Hadir Pak. Polis, Hadir Pak. Hadi. Hadir Pak. Baik, semua sudah hadir. Kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah mukjizat. Mukjizat berasal dari bahasa Arab mukjizatun, yang artinya melemahkan, yaitu membuat sesuatu menjadi tidak mampu. Mukjizat merupakan sesuatu yang biasa sehingga manusia tidak mampu mendatangkan hal yang serupa. Menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat bertujuan untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seorang nabi atau Rasul Allah. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya sebagai bukti atas keberadaan risalahnya. Adapun macam-macam mukjizat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah mukjizat hisiah atau kauniyah. Ialah mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan dan dipegang. Mukjizat hisiah ditujukan kepada orang biasa yang kurang mampu menggunakan akal pikirannya secara baik. Kemudian yang kedua adalah mukjizat ma'nawiyah. Ialah mukjizat yang tidak dapat dilihat, didengar atau dirasakan. Mukjizat ma'nawiyah hanya dapat dimengerti dan dikenal oleh orang-orang yang berpikir sehat, berbudi luhur dan berperasaan halus. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baik, kita lanjut materinya, yaitu unsur-unsur mukjizat. Hal-hal yang harus ada dalam sebuah mukjizat adalah yang pertama, mukjizat itu harus berupa kejadian luar biasa. Yang kedua, tampak pada diri seorang nabi atau rasul. Yang ketiga, ada tantangan dari kaum yang menyaksikan kedudukan seorang nabi. Yang keempat, manusia tidak mampu menandingi hal yang luar biasa tersebut. Adapun ciri-ciri mukjizat itu, yang pertama adalah kejadian yang sangat luar biasa, kemudian berasal dari Allah, tidak bisa dinalar oleh akal manusia, terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya unsur kesengajaan, terjadi pada seorang nabi dan rasul sebagai pembuktian kebenaran ajaran Allah, berguna untuk melemahkan hujjah atau sanggahan orang kafir yang mengingkari firman-Nya. Yang pada lazimnya nabi atau rasul menampakkan mukjizatnya hanya pada saat-saat yang sangat dibutuhkan, misalnya untuk membela diri atau melakukan perang. Adapun contoh-contoh mukjizat yang dapat kita pelajari, yang pertama adalah mukjizat dari Nabi Ibrahim. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jika orang biasa dibakar dalam kobaran api dalam suhu 1700 Celcius, tentu hangus terbakar. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar sedikit pun, bahkan api terasa dingin oleh beliau. Kemudian contoh yang kedua adalah Nabi Musa. Nabi Musa merupakan nabi yang diutus untuk menyeru Bani Israel agar beriman kepada Allah. Dakwahnya ditentang oleh seorang raja yang kejam dan durhaka kepada Allah yang bernama Fir'aun. Raja Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Para tukang sihir tersebut melemparkan tongkat-tongkat yang ada di tangan mereka dan menjelma menjadi ular-ular yang siap menyerang Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa agar melemparkan tongkatnya yang biasa digunakan untuk mengembala kambingnya. Tongkat itu seketika berubah menjadi sebuah ular yang sangat besar, kemudian memakan ular-ular sihir dari prajurit-prajurit Fir'aun. Kemudian contoh yang ketiga, contoh dari mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mukjizat terbesar
dalam mukjizat maknawiyah. Yang kedua, salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah celah-celah jari beliau dapat memancarkan air yang dapat diminum oleh para sahabatnya. Yang ketiga, Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha dan dalam waktu yang sangat singkat. Contoh yang keempat yaitu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang pertama, membuat burung dari tanah dan benar-benar hidup atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyembuhkan orang yang buta sehingga dapat melihat kembali. Menyembuhkan orang-orang yang sakit lepra dan menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah. Sampai di sini materi mengenai mukjizat bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut materi kejadian luar biasa lainnya. Yang pertama adalah karomah. Karomah berasal dari bahasa Arab karoma, yang berarti kemuliaan, keluhuran dan anugerah, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengistilahkan karomah dengan keramat, diartikan suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia. Menurut ulama sufi, karomah berarti keadaan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya. Wali ialah orang yang beriman, bertakwa dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut materi kejadian luar biasa lainnya, yaitu maunah. Maunah berarti pertolongan. Maunah adalah pertolongan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin untuk mengatasi kesulitan dan akal sehat melebihi kemampuannya. Maunah terjadi pada orang yang biasa berkat pertolongan Allah. Misalnya orang yang terjebak dalam kobaran api yang sangat hebat, namun berkat maunah pertolongan Allah ia selamat. Jadi luar biasa yang terakhir adalah irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa atau hal-hal yang istimewa pada diri seorang calon nabi ketika masih kecil. Contohnya, Nabi Muhammad SAW dinaungi awan sehingga tidak kepanasan. Dari mukjizat dan kejadian luar biasa ini terdapat persamaan dan perbedaan. Pada dasarnya, mukjizat, karomah, maunah dan irhas adalah sama, yaitu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Perbedaannya terletak pada siapa yang menerimanya. Perbedaan antara mukjizat, karomah dan maunah ialah mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul, karomah dianugerahkan kepada para wali, maunah diberikan kepada orang mukmin, dan irhas dianugerahkan kepada calon nabi atau rasul. Yang terakhir adalah hikmah mukjizat. Hikmah mukjizat bisa memakan dan mengalahkan alasan usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah. Bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman dan membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajarannya. Hikmah karomah dan irhas yang pertama adalah untuk memperteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, tidak takut akan kesulitan, karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Itu tadi materi kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup Pak. Baik, kalau sudah cukup dan bisa dipahami, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.